Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun berada, saat ini saya berada di kebun alpukat saya. Saya melihat performa pertumbuhan tanaman alpukat yang baru setahun lebih ini ditanam sudah memperlihatkan pertumbuhan yang sangat baik. Tingginya sudah melebihi tinggi saya, dan ini menunjukkan bahwa jika tahun ini dilakukan pemupukan dengan baik, perawatan tanaman dengan baik, insya Allah saya perkirakan tahun depan ini saya akan panen alpukat. Ya, jadi memang kondisi lahan di sini ya baru 2 bulan lalu dibersihkan, sehingga ini sudah mulai tumbuh lagi tanaman dan punya gulma di sekitar, tapi tidak menjadi masalah. Pertumbuhan alpukat ini sangat baik. Kalau kita lihat ini batangnya kokoh besar, ya. Alhamdulillah ini setelah kita melakukan pemupukan di awal musim hujan awal tahun yang lalu, saya melihat perkembangannya sangat baik. Ya. Lokasi kebun alpukat saya ini di Kemiringan. Ya. Meskipun Kemiringan tapi tanahnya gembur. Ya. Dengan jarak tanam 7 meter. Jadi beginilah perkembangan kebun alpukat saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa berbuah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau saya lihat tanaman alpukat ini batangnya sudah sangat kokoh ini, ya. Sahabat tani semua, kokoh, ya. Daunnya subur, ya. Sudah bisa kelihatannya untuk ditempati buah. Jadi ini alpukat mentega, sangat bagus, sahabat tani semua. Bibitnya unggul. Memang bibit alpukat ini dibeli di Balai Benih Ikan yang tersertifikasi, dan tentunya ketika kita memilih bibit yang tersertifikasi unggul, maka pertumbuhannya sangat baik. Ya, alhamdulillah, ya, alpukat yang ada di kebun saya ini bisa tumbuh dengan baik. Ya. Kita jalan-jalan hari ini di kebun alpukat. Jadi ya, ini masih pendek ini, tapi batangnya kokoh. Meskipun pendek, tapi batang alpukat ini sangat kokoh, dan saya kira ya performa pertumbuhan juga sangat baik. Ya. Sahabat tani, ketika kita menginginkan tanaman alpukat yang ada di kebun kita tumbuh dengan baik, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus betul-betul melakukan perawatan dengan melakukan pemupukan secara teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memelihara dari gangguan gulma, hama tanaman. Ini menjadi sangat penting karena alpukat ini sangat sensitif terhadap gulma. Ketika alpukat itu sudah diserang dengan hama tanaman, maka daya tahannya itu sangat lemah, berbeda dengan tanaman-tanaman kelas menengah yang lain. Alpukat ini harus dilakukan perawatan dengan begitu sangat serius, dan saya dalam melakukan perawatan alpukat ini saya lakukan secara teratur. Setiap tangkai dan helai daun, ketika saya memonitoring perkembangan alpukat ini, saya cek satu persatu, jangan sampai ada hama. Karena ketika satu daun atau satu tangkai, satu ranting itu terkena hama, maka itu akan cepat menjalar ke ranting-ranting yang lain. Dan ini yang menjadi fokus perhatian saya dalam budidaya tanaman alpukat. Ya, insya Allah ke depan ketika tanaman alpukat ini
saya lakukan pemupukan secara reguler, pemilihan dengan baik, insya Allah akan berbuah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu komoditas yang bisa mendampingi produksi tanaman saya yang lain, ya, yang sudah berhasil, tanaman kopi, dan ini bisa menjadi salah satu penopang untuk menjadi bisnis hulu yang bisa saya kembangkan di kemudian hari. Tanaman alpukat ini sangat banyak jumlahnya, ya. Saya prediksikan kalau nanti berbuah dan panen, ya kita bisa bawa kendaraan untuk mengangkut buahnya. Dan ini prediksi saya. Tapi ini kan sebuah motivasi dari kita yang bercocok tanam, ya, berharap bahwa tanaman yang kita tanam ini itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berbuah lebat, dan buahnya itu bisa berhasil dan bernilai ekonomi. Setiap buah yang dihasilkan dari kebun saya ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi dan akan bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan orang sekitar saya. Memanfaatkan buah dari tanaman yang saya tanam di kebun ini. Mudah-mudahan sahabat tani semua, tanaman saya yang ada di kebun ini terhindar dari gangguan hama dan penyakit, kemudian tumbuh dengan baik, ya, batangnya kokoh, daunnya hijau, kemudian segar, ya, sehingga percepatan perkembangbiakannya itu lebih bagus, lebih baik. Dan inilah yang saya harapkan. Meskipun saya tidak punya pengalaman dalam bercocok tanam alpukat, tapi sekarang ini untuk belajar secara otodidak itu bukan menjadi hambatan bagi kita. Di media-media YouTube, video-video yang beredar tentang tutorial budidaya tanaman alpukat itu sangat banyak. Sehingga kita bisa belajar dari situ. Kita bisa melihat bagaimana para petani alpukat ini bisa berhasil di Indonesia, bisa menjadi salah satu komoditas yang diunggulkan, menjadi komoditas yang menopang kehidupan rumah tangga. Dan saya kira ini menjadi salah satu komoditas yang saya pilih, ya, untuk saya tanam di kebun saya ini. Mudah-mudahan sahabat tani semua, tanaman alpukat di kebun saya ini bisa berhasil. Terima kasih. Saya akan melanjutkan berkeliling di jenis tanaman saya yang lain. Mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi dan pemantik bagi saya secara khusus dan anggota kelompok tani yang ada di sekitar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.